Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu pimpinan Komisi 3 serta anggota Komisi 3 yang kami banggakan, kami muliakan, seluruh peserta rapat pembahasan rekonstruksi anggaran kementerian yang kami banggakan. Mohon izin kami laporkan secara singkat paparan mengenai langkah-langkah Mahkamah Konstitusi dalam efisiensi anggaran tahun 2025. Yang pertama, MK memiliki pagu sebesar 611,4 miliar. Kemudian berikutnya realisasi anggaran sudah 51,73% atau setara dengan 316,3 miliar. Ada dua program penanganan perkara 287,5 atau setara 47%. Kemudian program dukungan manajemen itu 4,7% atau setara dengan 28,8%. Berikutnya sisa anggaran saat ini adalah 295,1 miliar. Masing-masing kami alokasikan belanja pegawai adalah 28,4% atau setara 83,6 miliar. Belanja barangnya 198,3 miliar atau setara 67,2%. Belanja modal 4,6% atau setara dengan 13,4 miliar. Kemudian berdasarkan informasi yang disampaikan Dirjen Anggaran tadi malam pukul 19.30, MK mendapatkan blokir sebesar 226,1 miliar, terdiri dari belanja barang adalah 214,6 miliar dan belanja modal sebesar 11,4 miliar. Dari adanya blokir tersebut, maka pagu anggaran MK berubah menjadi 385,3 miliar. Sehingga sisa anggaran yang dapat kami gunakan sampai dengan saat ini adalah 69 miliar. Berikutnya adalah dengan demikian sisa anggaran setelah blokir, belanja pegawai adalah 83,361, kemudian belanja barang setelah blokir kami mengalami kekurangan, tetapi kami tutup dengan belanja pegawai. Kemudian belanja modal kami setelah blokir 11,4 itu menjadi 2 miliar dan ini sudah komitmen. Berikutnya dengan rencana alokasi sisa anggaran yang 69 miliar tersebut, kami akan alokasikan pembayaran gaji dan tunjangan sebesar 45 miliar, kemudian pembayaran tenaga PPNPN dan tenaga kontrak yang akan beralih menjadi P3K itu 13,1 miliar, biaya langganan daya dan jasa itu 9,8 miliar, tenaga outsourcing itu 610 juta, dan honorer perbantuan penyelenggaraan persidangan perkara 400 juta. Dengan demikian kami terhadap pemotongan tersebut memiliki dampak satu, kami mengalokasikan gaji dan tunjangan itu 45 miliar tersebut kami alokasikan sampai bulan Mei. Kemudian adanya komitmen dalam rangka penanganan PHP UKADA tidak dapat dibayarkan karena tidak ada anggaran tersisa. Kemudian termasuk kebutuhan dalam rangka kegiatan penanganan PUU, SKLN dan perkara lainnya hingga akhir tahun. Yang keempat adalah komitmen untuk pemeliharaan kantor seperti pemeliharaan gedung, kendaraan, peralatan mesin, dan keperluan pokok sehari-hari perkantoran tidak dapat dibayarkan. Nah, kemudian kami berdasarkan hal tersebut mengajukan usulan pemulihan anggaran, pembayaran gaji dan tunjangan itu sebesar 38,2 miliar, operasional pemeliharaan kantor 20 miliar untuk penanganan perkara pilkada yang 5 tahunan dan PUU sebesar 130,6 miliar. Hal-hal tersebut kami sudah melakukan alokasi pemulihan ini, sudah melakukan efisiensi di segala bidang termasuk hal-hal yang jadi kami mengalokasikan hanya untuk basis operasional mahkamah sehari-hari. Perjalanan dinas dan lain-lain sudah kita tiadakan. Demikian laporan kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon arahan lebih lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikut Pak dari Kejaksaan, Pak Bambang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan Komisi 3 beserta anggota Komisi 3 yang kami hormati, beserta rapat mitra kerja Komisi 3, kami akan sampaikan terkait penjelasan dalam hal anggaran yang kita laksanakan di tahun 2025. Bahwa menindaklanjuti undangan Komisi 3 DPR RI tanggal 11 Februari 2025, hal rapat pembahasan rekonstruksi anggaran kementerian atau lembaga tahun anggaran 2025, dan memperhatikan kedudukan kejaksaan sebagai bagian dari unsur pemerintah dalam rapat dimaksud, maka bersama ini kami sampaikan deskripsi pagu anggaran kejaksaan tahun anggaran 2025. Sesuai dengan Surat Menteri Keuangan nomor 867 tanggal 23 September 2024, hal penyampaian alokasi anggaran kementerian lembaga dan alokasi khusus tahun 2025, dan memperhatikan DIPA Induk Kejaksaan tahun 2025 nomor DIPA 006 tanggal 2 Desember 2024, Kejaksaan RI tahun anggaran 2025 memperoleh anggaran sebesar 24.076.145.850.000 rupiah. Penyusunan pagu alokasi anggaran tahun 2025 dengan rincian per program, yaitu untuk yang program pertama, program penegakan dan pelayanan hukum sebesar 1.082.339.000.000 sekian. Kemudian juga program dukungan manajemen itu 23.193.806.000.000 dengan jumlah total 24.276.145.000.000 sekian. Sebagai dukungan pelaksanaan instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja dan pelaksanaan APBN dan APBD tahun anggaran 2025 dan Surat Menteri Keuangan nomor S37 MK02 tahun 2025 tentang efisiensi belanja kementerian atau lembaga dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2025, Kejaksaan RI akan melakukan restrukturisasi atau efisiensi anggaran tahun anggaran 2025 sebesar 5.431.300 rupiah dengan rincian yang meliputi yaitu belanja barang itu sebesar 1.990.600.000.000 rupiah. Ini termasuk automatic adjustment akun perjalanan dinas sebesar 339.415.000.000. Kemudian belanja modal 3.440.700.000.000 rupiah. Bahwa adapun setelah dikurangkan dengan besaran blokir sebagaimana tersebut di atas, maka diperoleh sisa anggaran yang dapat dimaksimalkan pemanfaatan sebesar 18.844.900.000.000 rupiah yang berdasarkan per akunnya meliputi belanja pegawai itu 5.639.734.000.000 sekian, kemudian belanja barang itu 2.054.964.000.000 sekian, dan belanja modal 11.168.147.000.000 sekian. Kemudian terkait hal tersebut, bahwa belanja pegawai itu pagu semula 5.639.000.000 sekian itu menjadi itu tetap ya ada pengurangan untuk belanja pegawai. Kemudian untuk belanja barang 4.045.564.000.000 sekian itu dapat kena restrukturisasi anggaran sebesar 1.990.600.000.000 menjadi 2.054.964.000.000 sekian, dan belanja modal dari 14.590.847.000.000 sekian kena restrukturisasi anggaran